Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini diciptakan oleh Allah, kemudian hidup di dunia ini itu pasti ada maksud dan tujuannya, dan pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya. Dan bukankah sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah menciptakan dulu surga dan neraka. Dan surga itu disediakan yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang akan diciptakan oleh Allah nantinya, yang kemudian dia hidup di dunia mengerjakan kebaikan, mengerjakan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, dan juga mengerjakan perintah Rasul yang ada di dalam hadis yang sahih. Dan itu pun juga perintah Allah, karena di dalam firman Allah sendiri ada ayat yang berbunyi Atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah itu sendiri, kemudian kepada Rasul utusan Allah, insya Allah seperti itu. Dan juga Allah menciptakan neraka yang nantinya disediakan untuk orang-orang yang sebaliknya, orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak mengikuti perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, juga perintah Rasul yang ada di dalam hadis Rasulullah. Dari situ bisa kita pahami bahwa kita diciptakan oleh Allah, kemudian hidup di dunia ini berarti bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar mencari kesenangan dunia pada umumnya, karena pada umumnya manusia itu
mencari kesenangan dunia itu dengan berbagai macam cara, baik itu nyari makan, mencari kedudukan, mencari kesenangan-kesenangan yang lainnya yang kadang-kadang melenakan, terlupakan akan tujuan hidup di dunia ini. Dan untuk itulah Allah itu menurunkan Rasul sebagai pembimbing, penuntun kita agar kita itu tidak menyimpang dari jalan Allah, jalan yang lurus. Dan Rasul itu membawa firman-firman Allah yang nantinya akan disampaikan kepada umat manusia agar manusia itu tahu sebenarnya Allah itu maunya apa, menciptakan kita, menciptakan dunia, menciptakan langit dan semua beserta isinya. Sehingga ketika manusia atau kita ini tahu agar kita itu bisa menjalani hidup ini dengan benar, dengan lurus, sehingga kita mendapat ridho Allah yang pada akhirnya di kehidupan ini akan mendapatkan janji Allah, yaitu surga, tempat kesenangan yang kekal, yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Dan Allah menceritakannya di dalam Al-Quran agar manusia itu tidak terlena dengan kesenangan dunia yang menggiurkan. Padahal menurut Allah di dalam Al-Quran, kesenangan dunia itu hanya mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, sepertinya menyenangkan, tapi hanya fata morgana. Ya umpamanya saja makan, makanan apapun yang kita makan, seenak apapun yang kita makan, mau ikan, mau ayam, atau daging, dan lain-lain, ketika masuk di dalam mulut kita kunyah, enak. Tapi kalau itu kita keluarkan kembali di piring tempat kita makan umpamanya, coba kita tawarkan kepada orang lain dan kita katakan, ini yang saya makan tadi, ini ayam goreng umpamanya, enak, harganya mahal, siapa yang mau makan yang sudah saya kunyah tadi, yang saya buktikan bahwa itu enak umpamanya? Saya kira tidak ada yang mau makannya. Bahkan kita sendiri pun yang tadinya mengunyahnya, setelah dikeluarkan atau dimuntahkan dari mulut,
kemudian kita disuruh makan kembali. Saya kira kita pun juga sudah tidak suka lagi, bahkan bisa saja kita sendiri juga jijik memakan makanan yang tadinya enak, baru saja setelah dikeluarkan lagi kita tidak mau memakannya. Apalagi kalau sudah besok, sudah, ya tidak mungkin kita mau makannya. Melihatnya saja mungkin juga sudah tidak mau. Ini contoh bahwa kesenangan dunia itu ya fata morgana tadi, kayaknya enak, sebenarnya ya hanya semacam tipu daya saja. Dan yang lain-lainnya juga demikian. Kesenangan dunia itu kan bermacam-macam. Umpamanya senang seorang laki-laki dengan perempuan yang cantik, seorang perempuan senang dengan laki-laki yang tampan, dan boleh jadi senangnya sangat berlebihan. Tapi ketika orang yang kita senangi itu ruhnya dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah, mungkin setelah itu hilang semuanya. Umpamanya sudah dimakamkan, mungkin tidak mau lagi ketemu. Bahkan kalau ketemu, umpama setelah dimakamkan terus ada bayangannya saja datang ke rumah, mungkin sudah ketakutan. Dari sayang, dari cinta, bisa sekejap saja bisa menjadi ketakutan tadi melihat wajahnya. Ini sebagai contoh kesenangan dunia yang sementara, yang menipu, seperti apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kemudian kalau sudah jelas-jelas bahwa Allah itu menciptakan kita dan ada maksudnya tadi, dan tujuannya kita ketahui di dalam Al-Quran. Allah memberitahukan kepada kita, ya agar kita tahu, oh ternyata kita itu dihidupkan oleh Allah di dunia itu untuk beribadah. Umpamanya kan ada di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayatnya jelas dan artinya tadi juga insya Allah jelas. Tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia untuk ibadah, bukan untuk yang lain sebenarnya. Jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, kita tidak ada pilihan lain kalau kita ingin hidupnya itu selamat dunia dan akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi
Kalau kita ingin bahagia atau selamat tadi, pilihannya adalah kita menjalankan apa-apa yang diinginkan oleh Allah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya ayat tadi. Kalau Allah mengatakan kita ini diciptakan untuk ibadah, kita sebagai manusia yang berakal, diberi oleh Allah akal, agar kita itu bisa berpikir untuk memahami semuanya, termasuk firman-firmannya tadi. Kalau Allah mengatakan kita itu diciptakan untuk ibadah tadi, ya sudah, artinya kita harus berupaya, berikhtiar agar kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, yang bernilai ibadah kepada Allah. Kemudian kalau sudah kita tahu bahwa Allah menciptakan kita ini untuk ibadah, terus kelanjutannya kita itu mau ibadah dalam arti mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Caranya bagaimana? Seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan terjawab kalau kita itu mengikuti terus apa-apa yang diperintahkan oleh Allah atau wahyu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Karena bukankah kita tahu Al-Quran itu di dalamnya terdapat ribuan ayat, dan itu semuanya ada petunjuk-petunjuknya agar kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita itu bisa selamat hidup dunia dan akhirat, bagaimana caranya kita bisa masuk surga, dan bagaimana caranya kita bisa terhindar dari siksa neraka, dan bagaimana caranya kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, dan lain sebagainya. Dan kalau sudah tahu seperti itu, maka kita sudah seharusnya, sudah sepantasnya, kalau kita ingin selamat tadi harus mengetahui isi kandungan Al-Quran yang nantinya bisa kita kerjakan apa-apa yang menjadi perintah Allah tadi, dan bisa meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Sebenarnya seperti itu kalau kita mau memahaminya. Cuman masalahnya kadang kita itu tidak berpikir sejauh itu kadang-kadang, sehingga Al-Quran itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya, tidak difungsikan sebagai petunjuk dalam menjalani hidup ini. Ya, diantaranya bukti bahwa Quran itu tidak dijadikan sebagai petunjuk. Mungkin ada di antara kita rajin membaca Al-Quran, tapi tidak dipahami isinya sebagai petunjuk. Hanya dengan beralasan membaca Al-Quran itu juga perintah Allah, dan membaca Al-Quran itu berpahala,
setiap hurufnya saja ada pahalanya dan lain sebagainya. Sebenarnya benar, Al-Quran itu baik, dibaca itu juga baik, dan pahalanya ada berlipat. Ini dan itu juga insya Allah benar. Tapi sesuatu yang baik dan benar itu kan ada tahapan-tahapannya yang juga harus kita lakukan. Umpamanya di dalam firman Allah itu kan ada ayat yang bunyinya udkhulu fisilmi kafah, yang artinya masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong atau sebagian saja, tidak. Itu kan perintah Allah untuk kita agar kita itu kalau jadi orang Islam ya harus secara keseluruhan. Ya kalau kita contohkan mungkin kayak sholat 5 waktu, ya seluruh 5 waktu, jangan hanya maghrib dengan isya umpamanya, yang lain tidak. Begitu juga masalah memahami Al-Quran itu ya keseluruhan, bukan hanya sekedar dibaca ayatnya sampai khatam, kemudian hanya diperhatikan panjang pendeknya, kemudian lagunya atau hafalannya. Bukan hanya itu, bukan berarti itu buruk, tidak, itu baik, tapi bukan hanya itu, kan masih ada yang lainnya. Karena umpamanya di ayat yang lain Allah mengatakan, yang artinya Allah itu ya tidak suka kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukan. Jadi dalam membaca Al-Quran itu juga harus dilakukan apa-apa yang ada di dalamnya, yaitu harus diamalkan. Umpamanya di dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya aqimus sholah, kerjakanlah sholat atau dirikanlah sholat. Ya harus dikerjakan, bukan hanya dibaca saja, kan seperti itu. Kalau hanya sekedar dibaca saja, ya akhirnya amal kita itu tidak cukup. Amal kita itu tidak kafah, tidak menyeluruh, kan seperti itu. Bukankah ketika kita mengerjakan sholat saja itu juga belum cukup? Karena di dalam Al-Quran juga kalau ada ayat Allah yang mengatakan fawailul lil musallin umpamanya, celakalah orang yang sholat, itu kan juga sama, orang yang sudah sholat saja bisa celaka. Karena apa? Belum cukup kalau hanya sekedar sholat saja. Karena ayat itu juga meneruskan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi lalai di situ
Boleh jadi karena dia mengerjakan sholat tapi lupa dengan apa-apa yang dibaca itu. Karena yang dibaca itu tidak diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya di dalam sholat itu kan kita diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah itu ayat 2-nya yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari situ saja, dari ayat itu saja, kan kita bisa tahu bahwa yang dipuji itu hanya Allah, karena segala pujian itu hanya milik Allah. Kalau sudah kita mengatakan seperti itu di dalam sholat, dan itu setiap hari, dan berapa kali kita mengatakan bahwa segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, itu banyak kan? Tapi pada prakteknya, apakah kita sudah memuji itu selalu hanya untuk Allah? Nah, itu yang juga harus menjadi pemikiran bagi kita. Cobalah dalam keseharian kita, umpamanya orang tua punya anaknya pandai, anaknya hafal Quran umpamanya, anaknya juara kelas atau yang lainnya. Apa yang biasanya manusia lakukan? Biasanya ya, pada umumnya pada saat ini ada HP umpamanya, kemudian di foto atau selfie atau masuk Facebook atau WA, disampaikan di situ, Alhamdulillah anak saya hafal Quran, Alhamdulillah anak saya juara 1, Alhamdulillah anak saya begini, bla 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 umpamanya. Itu apa maksudnya? Kalau disampaikan di media sosial, bukankah itu mengarah kepada ria, agar dilihat orang, agar orang itu berdecak kagum atau memuji kita? Bukankah mengarah ke situ? Sehingga alhamdulillah yang kita ucapkan setiap sholat itu bisa batal, bisa tidak ada artinya ke situ. Karena pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari tadi dicontohkan itu saja, kita itu ada yang tidak lulus, ada yang ternyata masih memuji dirinya, keluarganya, seperti itu. Jadi itu seharusnya tidak akan terjadi kalau kita memahami perintah-perintah Allah tadi dari awal. Al-Quran itu dibaca, isinya semuanya, kemudian dipahami, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan baru satu contoh sesuatu yang mungkin kita belum pas, belum mengamalkan perintah Allah itu
belum lagi yang lain-lainnya. Kalau kita buatkan contoh, umpamanya kita sebagai ustadz umpamanya, ketika berceramah, ketika naik panggung, kemudian di dalamnya kita mengatakan, tapi ini umpama ya, maaf para hadirin, para jamaah, saya agak terlambat karena tadi saya baru turun dari pesawat, saya baru saja dari Amerika, umpama. Saya tahu yang sederhana, maaf karena hari ini saya jadwalnya penuh, saya tadi ngisi di kampung sana, terus nanti habis ini saya ngisi di sono umpamanya. Terus apa maksudnya? Kalau ndak ingin diketahui oleh orang lain, kemudian orang lain biar ya kagum, terus memuji kita, wah hebat juga ini Ustadz, ternyata ya terkenal di mana-mana, umpama seperti itu. Nah itu yang kadang tanpa kita sadari, hanya karena mungkin tidak tahu atau sudah tahu tapi kita lupa atau melupakan, wallahu alam. Dan itulah yang jangan sampai terjadi. Maka kembali lagi ke Al-Quran, maka kalau kita membaca Al-Quran tadi ya harus kita pahami dan kemudian kita amalkan, karena inilah yang kadang menjadi keprihatinan juga bagi kita kalau umat Islam atau saudara kita yang lain masih kebanyakan dia hanya menjadikan Al-Quran itu mungkin hanya untuk kirim doa leluhur, atau untuk kirim doa untuk yang sakit, umpama seperti itu. Ya, kalau hanya itu, maka tujuan Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, sebagai tuntunan hidup, ya nggak akan terwujud. Bukankah di dalamnya itu ya subhanallah, masya Allah, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita bisa mengamalkannya, sehingga kita itu jadi orang Islam yang baik, yang akhlaknya yang baik, yang kehidupannya itu ya istilahnya tidak ada yang namanya iri, dengki, terus marah, jengkel, terus bermusuhan, saling mencela, saling menjelekkan, merendahkan, dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu tidak ada. Kalau umat Islam itu tahu karena membaca Al-Quran, ternyata yang saya sebutkan tadi, yang buruk-buruk tadi tidak boleh dilakukan, sehingga kita itu semuanya menjadi orang yang baik, sehingga tidak ada seperti yang mungkin saat ini atau kemarin-kemarin dulu, kalau kita di antara kita ada yang berseteru, ada yang bermusuhan, dan lain-lain tadi. Nah itu pokok masalahnya itu di situ sebenarnya. Kalau kok kenapa Islam yang di sana kok ribut, kenapa Islam yang di sini kok ada saja yang ribut.
entah itu masalah cara ibadah, ada yang masalah mungkin karena duit, uang umpamanya, atau masalah posisi atau apa, itu ada saja yang kita dengarkan. Apalagi di Indonesia ini kan mayoritas beragama Islam. Sehingga kalau ada masalah keributan, kehebohan, ya mayoritas siapa kalau tidak orang Islam itu, walaupun yang lain juga ada. Dan itu kenapa kok terjadi, di mana letak kesalahannya, kan kita harus tahu. Salahnya di mana, apa sholatnya itu karena subuhnya 4 rakaat sehingga jadi seperti ini umpamanya, ini hanya umpama. Atau karena membaca Al-Qur'annya umpamanya panjang pendeknya itu kurang pas, apa seperti itu. Ya insya Allah ya saya kira ya tidak demikian. Mungkin lebih mengarah karena tidak mengerti isi Al-Quran yang sebenarnya, kemudian juga istilahnya boro-boro mengamalkan, loh nggak ngerti apa yang mau diamalkan. Dan yang jadi masalah pula tidak mengertinya ya karena tidak mengaji isi Al-Quran. Karena selama ini kebanyakan kita itu yaitu tadi membaca hanya sekedar untuk kirim doa, untuk mengobati orang sakit, umpamanya seperti itu, sehingga jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, untuk itulah mari kita itu sebagai umat Islam kembalilah ke Al-Quran dan hadis, sehingga kita itu tahu bagaimana cara kita itu hidup yang benar sesuai dengan perintah Allah. Karena kita disuruh tadi untuk jadi orang Islam itu harus kafah, menyeluruh, ya seluruh, bukan hanya dikaitkan dengan istilahnya itu kalau baca Quran untuk kirim leluhur maunya, hanya kaitannya nanti dapat makanan kenduri, itu menarik kan gitu. Atau untuk orang sakit juga demikian, hubungannya makan. Kalau hubungannya makan itu semangat umpamanya. Kan di kita itu kan kebanyakan seperti itu. Memang ya untuk daya tarik ya, istilahnya mau acara ini ya makan, mau ini makan, orang lahir makan, orang meninggal makan, seperti itu. Ya ndak apa-apa, tapi ya diamalkan juga, bukan hanya itu. Harapannya seperti itu, sehingga kita jadi tahu pokok masalah kenapa kita dan saudara kita itu kok sering banyak masalah, perselisihan, pertengkaran. Asalnya mungkin dari situ. Nah, untuk itu ya mari kita mulai kembangkan kajian-kajian yang mengarah paling enggak yang akhlak. Bagaimana kita menjadi orang Islam yang akhlaknya yang baik, yang menjadikan kita itu hidup damai, rukun, ya kan, tidak ada keributan tadi. Kalau masalah fikih, yaitu juga kita maklumi saja, yang mau ibadahnya bentuknya A, yes, monggo silahkan. Yang bentuknya B, ya silahkan. Karena itu memang seperti itu, Islam itu dipahami kan bermacam-macam. Jadi yang jadi masalah itu sebenarnya ya bukan perbedaan-perbedaan itu. Yang jadi masalah itu kitanya
yang bermasalah keilmuannya, pemikirannya, pemahamannya yang tidak kapah. Kalau sudah kapah ya insya Allah, istilahnya di ayat Allah itu lakum dinukum waliyatin. Kalau sudah tahu itu agamamu ya agamaku ya agamaku, kan gitu. Maksudnya yang ukuran agama saja, ukurannya keyakinan yang itu menurut Allah yang diridhoi hanya Islam, yang lain itu tidak. Itu saja Allah mengajarkannya. Silahkan yang mau yang ke A ya silahkan, yang ke B ya silahkan, kan artinya juga kalau yang kelas tinggi, kelas berat perbedaannya itu saja Allah memerintahkan seperti itu. Harusnya apalagi yang tidak sampai seberat itu, hanya beda-beda tipis, hanya beda dikit, tidak sampai mengarah beda Tuhan dan Rasulnya, tidak. Maka harusnya logikanya kita lebih lebih santai istilahnya, tidak perlu ketakutan wah itu begini begitu sebenarnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa kita pahami dengan baik. Dan apa yang saya sampaikan ini ya untuk kita semua, ya untuk saya, agar kita sama-sama belajar dan untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, insya Allah seperti itu. Dan apa yang saya sampaikan mungkin ada yang keliru, ya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.